tahun sudah di depan mata nih. Nah, buat besti-besti yang mau liburan tapi kantong cekak, tenang. OMG bakal kasih tahu di mana aja kita bisa liburan gratis di Jakarta. Let's check it out, Besti. Besti, kalian mau datang ke sini? Yes, Tebet Eco Park. Daftar dulu ya melalui aplikasi Jaki. Nanti Besti bakal dapat tanda reservasi elektronik berupa file PDF. Kalau berkunjung ke sini harus tahu jadwalnya ya. Jam berkunjung dibagi 2, yakni pukul 7 pagi hingga 11 siang untuk sesi 1 dan pukul 1 siang hingga 5 sore untuk sesi 2. Jumlah pengunjung dibatasi, maksimal 4.000 pengunjung di hari Senin sampai Jumat dan 5.000 pada akhir pekan. Pengunjung dilarang merokok, membawa hewan peliharaan di luar pet park, dan bersepeda ataupun skateboard. Ada banyak tempat foto di sini. Tepat di depan Community Garden ada ikon Tebet Eco Park yang sering dipakai buat selfie pengunjung, Besti. Nah, jembatan estetik ini juga jadi spot foto favorit loh. Lewati jembatan ada tematik garden, kebun bunga yang indah dengan pemandangan cantik di kanan dan kiri. Pokoknya bisa lah buat healing, Besti. Penasaran gak, Besti? Di mana sih spot yang paling favorit di sini? Ini dia nih, Infinity Bridge alias jembatan setinggi 6 meter yang membentuk lambang Infinity alias tanpa batas ya kalau dilihat dari atas. Oh iya, Besti bisa nge-gym di sini loh. Tuh, lihat deh, alatnya lengkap. Kalau buat anak-anak ada arena bermain anak yang didesain khusus seperti taman bermain, Besti. Mulai dari trampolin, perosotan, bahkan buaya. Ini cuma spot permainan, Besti, bukan buaya beneran ya. Lanjut, kita ke Taman Literasi Christina Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Kalau mau ke sini, bisa naik KRL, MRT, atau Transjakarta. Yang mana aja boleh kok, asalkan Besti pilih yang tujuannya ke Blok M ya. Nah, kalau sudah di Blok M, tinggal jalan kaki sampai deh. Kalau Besti bawa sepeda, santai. Tersedia area parkir sepeda kok. Bisa jadi tujuan Besti goes bareng kan? Di sini ada taman atap abu-abu yang juga berfungsi sebagai atap untuk ruangan-ruangan di bawahnya, Besti. Ada akses untuk penyandang disabilitas yang ingin menikmati taman atap abu-abu juga. Lihat deh, posisi jalurnya dibuat khusus berada di samping tangga. Wow, ini dia primadonanya, Besti. Ruang utama taman yang berisi buku-buku alias perpustakaan. Keunikan perpustakaan ini, kalau Besti mau akses koleksi buku secara digital, tinggal pindai QR Code yang ada di pelang ini. Wajar aja ya kalau Taman Marta Tiahahu ini dijuluki surga baca. Soalnya, taman ini punya 1000 koleksi buku. Tapi untuk sementara, pengunjung baru bisa mengakses sekitar 300 buku ya. Sabar, Besti. Oh iya, di sini tersedia beragam jenis buku, mulai dari buku anak hingga dewasa. Suasana ruang bacanya juga nyaman, Besti. Pengunjung bebas mau duduk atau membaca buku di sudut manapun. Nah, kalau kebetulan ada pertunjukan musik, bakal digelarnya di Plaza Kabaresi, Besti, area terbesar di sini. Sayang hari ini lagi kosong ya. Untuk bersantai ada Plaza Bunga. Buat anak-anak ada beragam permainan yang berfungsi untuk melatih sistem motorik anak. Kayak gini nih contohnya. Gimana? Seru kan? Kalau mau jalan-jalan ke tempat nongkrong asik yang juga jadi tempat kreatif untuk acara seni, budaya, dan UMKM lokal, Pos Blok ini pastinya. Buka setiap hari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau untuk hari libur, bukanya dari jam 7 pagi ya. Sebenarnya ini tuh gedung filateli atau gedung kantor pos pada era Hindia Belanda, Besti, yang sudah direvitalisasi jadi pos blok. Luasnya sekitar 7.000 meter persegi. Karena merupakan cagar budaya, semua konstruksi gedung ini masih original tuh. Di dalam gedung ada hall tengah untuk tempat pertunjukan musik, launching produk, atau pameran. So Besti, kalau M Block karakternya young, Gen Z, milenial, serta hal-hal yang bersifat urban, hits, dan anak muda banget, Pos Blok ini targetnya malah lebih luas, mulai dari anak muda hingga family, karena konsepnya cenderung menggunakan pendekatan sejarah. Ada banyak tenan di sini, dari makanan hingga fotografi. Kalau yang ngehits ya ini, Photomatics. Pas banget kan buat jiwa muda yang suka foto booth kece kayak gini. Kalian bisa foto-foto unyu di sini, Besti. Tuh, lucu kan? Eits, ada tempat karaoke juga tuh. Pilihan lagunya lengkap, Besti. Lumayan kan buat seru-seruan bareng teman atau keluarga.
capek karaoke, kita bisa santai-santai di beanbag rumput, bangku di area lorong, ataupun diundakan di area East Garden Besti. Sambil menikmati pemandangan hijau tentunya. Gimana? Gak kalah seru juga kan post blog ini? Kalau mau keliling Jakarta gratis, silakan pilih jalan-jalan naik bus tingkat Besti. Bus ini beroperasi jam 10 pagi hingga 5 sore di hari Selasa sampai Sabtu, dan jam 11 siang sampai 5 sore di hari Minggu. Jadi kalian jangan kesini pas hari Senin, karena nggak akan ada ya Besti. Jangan lupa tap in dan tap out ya. Tenang, saldo nggak akan kepake kok. Perharinya kurang lebih ada 2.000 penumpang di weekend, sementara weekdays ada sekitar 1.000 penumpang. Wah, banyak juga ya peminatnya. Bus pariwisata ini mulai beroperasi awal tahun 2014, namun sempat berhenti 2 tahun saat pandemi dan mulai beroperasi lagi bulan Mei tahun 2022. Oh iya, setiap unit bus ada batas penumpangnya ya, 88 orang untuk atap tertutup dan 30 orang untuk atap terbuka. Semua penumpang harus duduk ya, nggak ada yang boleh berdiri kayak transportasi umum lainnya, Besti. Dulu bus wisata menyediakan 7 rute, namun untuk saat ini kita cuma bisa milih 2 rute. Yap, BW2 Jakarta Baru dan BW4 Pencakar Langit. Untuk rute BW4 dimulai dari halte Irti Monas, Senayan dan kembali ke Irti Monas lagi. Panjang rutenya sekitar 16 km dengan waktu perjalanannya bisa sampai 1 jam. Nah, jangan lupa foto-foto di rooftopnya, Besti. Kece kan? Selama perjalanan di bus wisata ini ada tour guide yang bantu menjelaskan setiap ikon Jakarta yang dilewatin. Jadi sembari menikmati angin dan lihat gedung-gedung tinggi, kita juga bisa belajar tentang kota Jakarta. Eits, kalau lagi ngelewatin terowongan, yang naik bus tanpa atap dianjurkan untuk gak berdiri dulu ya. Karena untuk yang punya badan tinggi, kepalanya bisa kepentok, Besti. Kita juga harus peka ya kalau ada ranting pohon yang menjulur ke bawah, karena bisa kena juga kalau lagi berdiri. Jadi dianjurkan untuk duduk manis selama di perjalanan. Kalau udah ngelewatin halte karet, sudah mulai kelihatan nih gedung Pencakar Langitnya. Sesuai nama rutenya, kita bisa menikmati keindahan gedung-gedung tinggi dari jarak yang lebih dekat. Wah, kayak di luar negeri ya. Besti, kalau ngelewatin halte Bundaran HI yang lagi hits, jangan sampai nggak turun ya. Ikutan foto juga dong, rugi kalau enggak. Cheers! For your info nih, Besti. Halte Bundaran HI yang terbakar saat demonstrasi tahun 2020 lalu ini direvitalisasi karena strukturnya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan. Ditambah lagi meningkatnya jumlah pelanggan bus Transjakarta dari waktu ke waktu. Namanya anjungan halte Bundaran HI, Besti. Kalau anak gaul sih nyebutnya Skydeck. Ini jadi lokasi favorit buat pefotoan karena view-nya itu loh, kece abis. Di sini, kamu bisa foto dengan background monumen Selamat Datang. Itu tuh monumen yang diresmikan untuk menyambut Asian Games tahun 1962 silam. Lokasinya di tengah-tengah bundaran Hotel Indonesia, Besti. Salah satu ikonnya Jakarta deh pokoknya. Tapi ingat ya Besti, ada peraturannya loh selama kamu berkunjung ke anjungan halte atau Skydeck ini. Maksimal pengunjung yang boleh berada di anjungan halte cuma 20 orang. Jadi kalau udah maksimal 20 orang, mohon bersabar menunggu ya Besti. Satu lagi nih Besti, area ini nggak buka 24 jam ya. Jadi buat kamu yang mau foto-foto di anjungan halte Bundaran HI ini, bukanya cuma dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam aja ya Besti. Lanjut naik busnya lagi ya Besti. Oh iya, kalau bus lagi berhenti di salah satu halte, kita boleh turun ya. Atau bahkan kita bisa naik dari halte yang dilewatin. Jadi nggak harus naik dari halte Irti Monas ya. Kayak kakak yang satu ini, dia naik dari halte Sarinah dan langsung gabung sama penumpang lain di lantai atas. Rute BW4 Pencakar Langit udah. Sekarang kita cobain rute BW2 Jakarta Baru yuk. Untuk rute BW2 ini lebih pendek, Besti. Kita akan keliling dari Masjid Istiqlal, melewati Monas dan balik ke Masjid Istiqlal lagi. Jaraknya sekitar 12 km dan hanya menghabiskan waktu 45 menit untuk menikmati setiap titik pemberhentiannya. Oke deh Besti, itu tadi jalan-jalan gratis untuk mengisi liburan akhir tahun ini. Selain hemat di kantong, liburan kayak gini bikin kita lebih mengenal ibu kota tercinta, Jakarta Besti.